Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari hari ini muatan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia dan IPA. Memanfaatkan waktu, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 3 orang anak, mereka sedang di perpustakaan. Ini mereka lagi ngobrol nih, kata seorang anak. Masih ingatkah kamu tentang teks non-fiksi? Kata anak yang lainnya, tentu saja teks non-fiksi itu adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang teks non-fiksi. Nah, ini contoh dari teks non-fiksi. Yang pertama, teks non-fiksi itu adalah contohnya karya ilmiah. Kemudian selain karya ilmiah ada laporan, berita, kemudian ada tulisan sejarah, kemudian ada biografi. Ini adalah contoh dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Ingat bagaimana cara mengidentifikasi teks? Nah, cara mengidentifikasi teks itu ada yang pertama caranya adalah kita baca teks tersebut dengan cermat. Jadi cara mengidentifikasi teks itu yang pertama kita harus membaca teks dengan cermat. Kemudian setelah kita membaca teks dengan cermat, kita catat ide pokok teks tersebut. Kemudian setelah kita catat, kita buat peta pikirannya. Masih ingat ya cara membuat peta pikiran kemarin sudah kita pelajari dan sudah Ustadz bahaskan kemarin ya. Setelah kita buat ide peta pikiran, kita akan menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok tersebut dalam peta pikiran. Nah, untuk lebih jelasnya, bacalah teks berikut dengan cermat. Kita akan coba latihan sedikit. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi peristiwa menggunakan peta pikiran. Di sini kita tulis dulu judulnya. Pertama ya, berjalan sejauh 2,5 km demi air bersih. Kita akan membuat peta pikiran menggunakan kata tanya. Kata tanya yang pertama yang bisa kita gunakan adalah apa? Apa peristiwa yang terjadi? Nah, dalam teks ini, peristiwa yang terjadi adalah hal yang terjadi adalah masyarakat Lamaken Selatan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu berapa? Berapa jarak tempat tinggal warga dengan sumber air bersih? Nah, jaraknya adalah 2,5 km. Kata tanya yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah di mana warga mengambil air bersih. Dan di sini warga mengambil air bersih dari Timor Leste. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat air. Kita memasuki muatan IPA. Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Jadi semua makhluk hidup di bumi itu memerlukan air untuk dia bertahan hidup. Nah, apa saja manfaat air bagi makhluk hidup yang ada di bumi?
Seperti yang kita tahu ada 3 ya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu makhluk hidup yang ada di bumi, ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Bagi tumbuhan dulu deh. Fungsinya air adalah dia untuk fotosintesis atau proses tumbuhan dalam mengolah makanan. Kemudian bagi hewan, air ini untuk diminum dan untuk hewan tersebut membersihkan diri. Dan bagi manusia ini sangat banyak sekali. Ada untuk minum, mandi, mencuci, memasak, mengairi sawah, sarana transportasi, pembangkit listrik, dan sebagainya. Dan kita semua tidak bisa hidup tanpa air. Maka oleh sebab itu kita sebagai manusia, makhluk yang diberikan oleh Allah akal, maka kita harus bisa untuk menjaga dan melestarikan air ini agar selalu bersih dan bisa digunakan oleh semua makhluk hidup. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna. Ustadz akhiri dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.